Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara berbicara yang baik di dalam Islam. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah cara berbicara yang baik di dalam Islam. Islam itu mengatur berbagai aspek kehidupan di dalam hidup kita. Termasuk di situ adab kita berbicara dengan orang lain diatur di dalam Islam. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan juga sopan. Sehingga di situ enak didengar dan juga bisa membangun persaudaraan yang solid, yang kuat dengan adab berbicara yang baik dengan sesama. Makanya di sini penting kita belajar tentang bagaimana cara kita berkomunikasi atau berbicara dengan sesama yang diatur di dalam Islam. Adab berbicara dalam Islam menekankan penggunaan bahasa santun, jujur dan bermanfaat, atau diam jika tidak bisa berkata baik. Artinya di sini kita di dalam berkomunikasi dengan sesama, kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang bisa enak didengar baik di hati maupun di telinga. Bahasa yang bisa tidak menyakiti hati orang lain. Makanya di sini kita belajar tentang menggunakan bahasa yang baik dan juga santun ketika berbicara dengan sesama. Dan juga di situ adab berbicara dalam Islam menekankan penggunaan yang jujur, bahasa jujur. Apa yang kita bicarakan dengan sesama di sini, jangan pernah ungkapkan sesuatu yang bohong kepada orang lain. Makanya di situ menekankan pentingnya kejujuran di dalam berbicara. Sesuatu yang bohong, kalau misalkan kita sembunyikan di situ, suatu hari kemudian pasti akan terbongkar. Bohong di situ ibaratnya sebuah bangkai yang kita sembunyikan di dalam tempat. Makanya di situ ketika berbohong di situ nantinya akan tercium oleh orang lain. Makanya di situ senantiasa menekankan penggunaan bahasa yang jujur, tidak berbohong. Yang selanjutnya di situ adab berbicara dalam Islam menekankan sesuatu pembicaraan yang bisa bermanfaat,
Yang kita bicarakan di sini ialah sesuatu yang bermanfaat buat orang lain ataupun diri kita. Makanya di sini hindari pembicaraan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bisa membuang waktu kita, yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Makanya di situ kalau bisa di sini usahakan sesuatu yang kita bicarakan di sini adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Makanya hindari sesuatu yang tidak bermanfaat termasuk di dalam berbicara. Berbicara misalkan dengan senda gurau, atau diam jika tidak bisa berkata baik. Artinya di sini, jikalau misalkan kita tidak bisa berbicara yang bermanfaat, tidak bisa berbicara yang baik dan juga sopan dan juga jujur, maka diamlah, itu lebih baik. Prinsip utamanya adalah menjaga lisan dari ghibah. Artinya di sini kita senantiasa menjaga lisan kita supaya terhindar dari ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Makanya di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita berghibah, membicarakan keburukan orang lain. Makanya di situ ya, menjaga lisan kita penting. Menjaga lisan dari ghibah, dari fitnah dan perkataan kasar. Kenapa kita harus memiliki adab berbicara yang baik dengan sesama? Ini tujuannya, yaitu menjaga lisan dari ghibah, fitnah dan juga perkataan kasar. Islam mengajarkan berbicara lemah lembut. Selagi kita bisa memiliki hati yang lembut dan juga berbicara yang lembut, kenapa kita tidak menggunakan bahasa yang lembut atau hati yang lembut untuk kita bisa curahkan kepada orang lain? Makanya di situ Islam mengajarkan berbicara lemah lembut terhadap orang lain, tidak memotong pembicaraan. Selagi yang kita bicarakan di situ hal-hal yang baik, maka kita senantiasa jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Serta menghindari debat kusir demi menjaga harmoni sosial. Debat yang bisa menimbulkan perbedaan pendapat sehingga di situ menimbulkan konflik di antara sesama. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda berkaitan dengan berbicara yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Makanya di sini kita senantiasa, jika kita memiliki iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, kita senantiasa berbicara yang baik dan juga atau diam. Jika misalkan tidak bisa berbicara yang baik atau diam. Karena setiap pembicaraan kita di situ nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, hari kiamat. Makanya Rasulullah di situ bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi
di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.